Baik, maaf ya, ini ada pertanyaan dari Facebook. Satu pertanyaan dari saudara Sebrani, berasal dari Barabai, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara kita membangun sifat husnudzon kepada orang lain, sedangkan kita benar-benar melihat secara nyata perbuatan maksiat yang dilakukan orang tersebut? Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Husnudzon adalah sifat ciri utama para kekasih-kekasih Allah. Dan tidak bisa dirubah suudzon. Suudzon tidak diperkenankan sama sekali. Enggak ada alasan untuk berprasangka buruk. Dan jangan duduk dengan orang yang berprasangka buruk. Orang yang berprasangka buruk akan susah komunikasi dengan orang yang suudzon, naudzubillah, punya istri suudzon, punya suami suudzon. Wah, neraka sebelum masuk neraka. Sampai suatu ketika ada seorang wanita punya suami sangat suudzon, gara-gara mimpi melihat istrinya dengan seorang laki-laki dibawa ke alam nyata. Suudzon, bahkan sumpah. Bahkan begitu buruknya sampai mengatakan, "Kamu kan muridnya Buya. Buya kan nyuruh menutup aib kan? Paling kamu ini yang sudah melakukan zina lalu nutup-nutupi." Nah, suudzon kepada syariat tambahan. Wah, ahli neraka ini manusia. Ada ngomong begitu? Subhanallah, begitu jahatnya dengan istrinya sampai istrinya nangis, "Saya tidak melakukan apa. Suami saya yang suudzon." Wah, ini suami ahli neraka biarpun katanya dia adalah ahli dakwah sekalipun. Lihat saja hendaknya ditutup, apalagi yang tidak terlihat. Sampai mengatakan begitu zina. Sumpah demi Allah kamu tidak melakukan dengan laki-laki siapapun. Loh, demi Allah tidak. Hala paling sumpah ini bohong. Karena kamu belajar dengan Buya. Belajar dengan Buya. Saya dibawa-bawa katanya. Haji. Nasib buruk orang itu. Laki-laki ahli neraka itu. Karena apa? Rasulullah yang mengajarkan kok. Ini kejadian yang sesungguhnya. Subhanallah. Itulah derajat. Sampai orang prasangka buruk itu berkembang. Sampai derajat prasangka buruk dengan Al-Quran nanti. Dengan Rasulullah menjadi sebab murtad. Beberapa tahun yang lalu ada kisah. Seorang anak muda hafal Al-Quran. Dan dikisahkan dia menghafal 3.000 hadis. 2.000. Bahkan dipandang sebagai pemuda berprestasi dia. Artinya bisa menjadi seorang ulama besar. Tak tahu yang membaca ayat Al-Quran ketemu tentang kisah Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid. Pernikahan Sayyidah Zainab yang ternyata akhirnya harus dipisahkan. Kemudian Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Tiba-tiba terbetik hatinya prasangka buruk dengan Nabi SAW. Dia kisah cerita sendiri. Saya melihat kisah ini kisah unik. Nabi Muhammad ternyata rakus. Bekas istri anaknya pun dinikahi. Wah, gara-gara ngomong begitu tak tanya pas, subhanallah. Tidak lama kemudian menjadi seorang murtad. Suudzon kok dengan Rasulullah. Padahal itu ceritanya kan banyak. Suudzon. Berangkat dari suudzon. Makanya hati-hati kalau sudah suudzon sama kawannya nanti akan meningkat. Suudzon dengan gurunya. Sampai suudzon dengan sang maha guru Rasulullah. Terakhir suudzon kepada Allah. Mau kemana? Neraka jahanam. Makanya suudzon tidak diperkenankan sama sekali kepada manusia. Pertanyaannya, bagaimana kaidah suudzon tadi? Bagaimana menanamkan sifat suudzon sementara saya melihat kejahatan itu langsung dengan mata sendiri? Suudzon tidak boleh. Tidak boleh berubah menjadi prasangka buruk. Ketahuilah, suudzon itu dugaan. Saya tidak boleh menduga orang melakukan kejahatan. Tapi kita tetap prasangka baik. Tapi kalau saya melihat orang melakukan kejahatan, tetap tidak boleh prasangka buruk. Tapi kan saya melihat keburukan lah. Prasangka itu adalah tidak sungguh-sungguh. Karena kamu melihat keburukan secara sesungguhnya, kamu tidak boleh berpindah dari prasangka baik menuju prasangka buruk. Tapi hendaknya kau berpindah dari prasangka baik, berpindah kepada menasihati. Atau mengingatkannya. Prasangka buruk sama sekali tidak berlaku di sini. Oh, prasangka buruk. Prasangka buruk itu prasangka. Faham makna prasangka atau tidak? Prasangka itu tidak melihat. Prasangka itu tidak tahu. Kalau Anda melihat, tugasmu adalah mengingatkan. Tugasmu membawa dia kepada kemuliaan. Jadi sama sekali tidak boleh prasangka buruk. Harga mati sudah selesai. Ayo mau apa lagi? Harga mati. Oh, Anda tidak melihat kok. Bahkan di saat kita melihat pun lihat. Kita melihat, naudzubillah misalnya, kita melihat seorang yang berzina. Misalnya kita melihat orang berzina, semoga kita tidak melihat, naudzubillah. Lihat orang berzina. Lihat kemungkaran. Kita melihat orang berzina dengan mata. Apa yang saya lakukan setelah itu? Dua hal.
Satu, menutup aib tersebut. Saya tidak boleh cerita kepada siapapun. Karena ini dosa kepada Allah. Yang kedua, mengingatkan dia. Mana prasangka buruk? Tidak berlaku di sini prasangka buruk. Prasangka buruk adalah ada orang keluar dari rumah berduaan langsung. Zina, nyebar. Dia zina. Oh, ini prasangka buruk. Tapi dia melakukan haraman berduaan. Anda bisa menegur karena dia berduaan. Tapi kalau kau nyebar, dia zina, haram, fitnah. Tinggal kita keluar. Assalamualaikum ya akhi. Mohon maaf. Saya kemarin mungkin saya salah pandang. Saya ngeliat kamu berduaan di rumah. Sementara dia perempuan, kamu laki-laki. Nah ini bukan prasangka buruk. Mengingatkan. Jangan salah. Wong kenyataan kok tidak boleh prasangka buruk. Prasangka buruk nggak berlaku. Mengingatkan. Kalau memang itu dosa kepada Allah, simpen. Dan prasangka Anda simpen, dan saya yakin dia melakukan dosa. Saya yang lihat kan, saya yakin dia melakukan dosa. Karena saya yakin, maka saya wajib menutup. Satu. Yang kedua, aku harus mengingatkan dia. Mana prasangka buruk? Gak ada. Jangan diberi kesempatan hatimu untuk masuk dalam dunia gelap itu. Prasangka buruk. Prasangka buruk itu dunia gelap. Anda tidak akan bisa menjelaskan orang yang suka prasangka buruk. Sebab biarpun Anda menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, dia tetap melihat sesuatu yang tidak jelas. Capek. Na'udzubillah. Maka saya berlindung pada Allah. Jauhkan saya dari orang yang prasangka buruk. Pernah suatu ketika ada orang prasangka buruk, langsung saya hajar. Saya tidak berurusan dengan dia. Telepon saya tidak tahu. Telepon ada di tempat kamu. Namanya telepon. Telepon saya tidak ada suaranya. Karena telepon. Ente bawa telepon, diangkat nggak mau dan sebagainya. Sombong benar dan sebagainya. Saya tidak ngerti. Telepon saya tidak ada suaranya. Ada di tangan ente. Anda megang telepon tidak ada suaranya, tidak tahu. Dipaksa saya. Dipaksa kalau saya tahu dia telepon. Ajib. Saya dipaksa tahu ente telepon. Saya tidak tahu telepon. Dan nomor ente tidak ada. Mustahil loh. Teman dekat ente kok tidak ada nomor anak. Loh, HP gonta ganti memang tidak ada. Wah, ini repot ini. Kalau begitu, assalamualaikum sudahlah. Akhirnya saya menghindari bertemu dengan dia. Karena apa? Suka prasangka buruk, kita doakan dari jauh saja. Tidak ada guna namanya HP suka ganti dan sebagainya, nomor bisa hilang. Kenyataan, dan saya urusan dengan diri saya sendiri. Nah, kalau Anda punya kawan, waduh saya tidak dengar. Alah, sudah nggak dengar. Atau namanya hilang, ya sudah namanya hilang, kan mungkin namanya hilang. Cuman dasar orang berprasangka buruk selalu maksa harus begitu. Lebih dahsyat lagi adalah suami istri, na'udzubillah. Istri prasangka buruk kepada suami. Suami berkata, neraka sebelum masuk neraka. Tidak ada kebahagiaan. Hidupnya prasangka. Mimpi. Mimpi dibawa ke alam nyata. Innalillah. Nah bilang gila orang mimpi alam nyata. Sebaik-baik mimpi adalah paling tidak baik saat bangun. Seserem-seremnya mimpi paling enak saat bangun. Selesai itu mimpi. Mimpi dikejar harimau bangun. Alhamdulillah. Kok repot. Mimpi mau makan sate lagi siang hari bulan Ramadan dibangunin, nyesel kenapa kau bangunin? Itu tok, selesai. Mimpi dibawa ke alam nyata ini aneh bener, makanya jangan dikit-dikit mimpi. Mimpi semalam saya mimpi. Sampai ini ada orang mimpi, kalau datang sih pasti mimpi baru lagi. Karena dikit mimpi, kita hidup di alam nyata. Jangan dikit-dikit mimpi. Alam nyata. Saya berbuat baik, saya melakukan dosa, nyesel.